Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Sylvie dalam berita 10. Terduga pelaku penembakan di toko ponsel di Kuansing, pelaku berinisial NP setelah buruan selama 6 bulan akhirnya diamankan polisi di rumah keluarganya di Muaro Bungo, Jambi. Pelarian NP, terduga pelaku penembakan di toko HP di Kuantan Singingi berakhir sudah setelah tim Reserse Kriminal Polres Kuansing Riau berhasil mengamankan pelaku di rumah keluarganya di Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Polisi mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti yang digunakan pelaku saat menjalankan aksi penembakan di sebuah toko HP. Kejadiannya, saat itu pelaku melakukan servis HP di toko tersebut dan terjadi cekcok dengan petugas ponsel masalah pembayaran upah servis HP. Pelaku sempat pulang menjemput uang dan kembali ke toko tersebut untuk membayar karena pelaku kesal dan akhirnya NP melepaskan tembakan. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, hanya saja pintu ruko bolong terkena peluru tembakan. Usai melakukan penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Polres Kuansing dan saat ini ditahan di Mapolres Kuansing. Senjata api yang digunakan pelaku disimpan di septic tank di kediamannya. Barang bukti lainnya yang diamankan, besi 8 ukuran 37 cm, 1 tabung berisi belerang, 8 buah peluru timah, dan pakaian. Juga ditemukan barang bukti yang ada adalah senapan rakitan. Sengaja disembunyikan oleh pelaku di dalam sapi tank. Jadi karena sudah lama dia berusaha menghilangkan barang bukti, namun bisa kita temukan. Kemudian beberapa pakaian yang dia gunakan. Ini menjadi alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Terduga pelaku melanggar pasal 335 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Mutriaga Caniago, tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda, setiap hari hanya di Riau Raya TV. Guna menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan dalam penyelesaian permasalahan sengketa lahan antara warga dan perusahaan di Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada PT Sumatera Ria Lestari untuk menghentikan aktivitas sementara di areal perkebunan yang menjadi konflik dengan masyarakat. Puluhan masyarakat petani Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil Riau, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Inhil untuk menghadiri rapat dengan pendapat sekaligus melaporkan dan mengadukan persoalan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman sawit milik masyarakat yang dilakukan oleh PT Sumatera Ria Lestari. Di mana dalam pengaduan masyarakat tersebut diperkirakan sekitar 400 hektar lahan masyarakat yang sudah diserobot perusahaan dan ada sekitar 15 hektar tanaman sawit masyarakat yang sudah besar dirusak oleh perusahaan dengan menggunakan alat berat dengan cara membenamkan ke dalam tanah. Bahkan, menurut Kepala Desa Mumpa, Dayang, sampai sejauh ini pihak pemerintah desa sudah berusaha memberikan peringatan ke perusahaan, bahkan berkoordinasi mengenai lahan dan kebun sawit masyarakat yang dirusak. Namun hanya mendapat jawaban yang tidak jelas dan tidak ada kepastian dari perusahaan. Masalah sengketa lahan dengan pihak perusahaan Sumatera Ria Lestari. Harapannya macam mana solusinya ke depannya lebih baik buat masyarakat? Ini terkait masalah lahan apa, Pak? Lahan sawit yang masyarakat yang diserobot di pihak perusahaan. Perusahaannya. Ada berapa hektar, Pak? Ratusan. 400-an mau 400-an hektar, Pak.
Iya. Harapan saya Pak, lahan masyarakat itu yang sudah dirusak tolong diganti. Itu yang pertama. Yang kedua, batas kan sudah ada dari zaman dulu. Jangan lagi majukan ke sini. Ini kan dimajukan. Sementara di dalam lahan yang dikerjakan itu masih ada juga lahan masyarakat. Itu pun belum diganti rugi. Kemudian, setelah mendengarkan laporan dari masyarakat bahwa perusahaan dalam hal ini, PT SRL, diduga menyerobot lahan milik warga. Bahkan pihak perusahaan dengan semena-mena merusak tanaman sawit yang sudah besar milik masyarakat. Ketua DPRD Inhil, Haji Feryandi, yang memimpin rapat dengan pendapat yang dihadiri langsung oleh General Manager PT SRL, meminta kepada PT SRL untuk menghentikan aktivitas sementara di area lahan konflik dengan warga dan menegaskan bahwa dalam waktu dekat DPRD Inhil akan membentuk tim khusus untuk menangani konflik antara PT SRL dan warga desa yang ada di Kecamatan Tempuling. Kita mencoba mencarikan solusi dari apa yang menjadi persoalan sehingga tidak ada lagi konflik-konflik antara di masyarakat maupun juga dengan perusahaan, sehingga masyarakat tenang dan perusahaan juga bisa berinvestasi, bisa bekerja dengan baik. Ya, solusinya tentunya memang kita belum mendapatkan solusi, tentunya kita akan membentuk tim melihat kondisi di lapangan. Mungkin solusinya mana lahan-lahan masyarakat yang sudah tertanam, sawit yang rusak, mestinya mungkin ada ganti rugi. Dan juga yang belum tergarap, kami minta tadi kesepakatan kita bersama supaya perusahaan untuk tidak beraktivitas pada area yang sudah disepakati yang menjadi lahan hak milik masyarakat yang sudah tergarap masyarakat dari puluhan tahun yang lalu. Sementara itu, terkait dengan hasil keputusan hasil rapat, dengar pendapat yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD tersebut, General Manager PT SRL, Murel Tampubolon, ketika dikonfirmasi terkait hasil kesepakatan untuk menghentikan aktivitas sementara perusahaan, ia terkesan menghindar dan hanya mengatakan akan menghentikan aktivitas perusahaan di area lahan yang telah ditentukan saja. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putra Daulay, Direktur PT Sarana Pangan Madani Kota Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudara Riau Raya TV dan TV Ocu di satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, bahkan nasional, melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga bisa memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembangnya petani muda di Provinsi Riau. Terima kasih. Salam Pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Pacu Jalur Kabupaten Kuangsing Riau baru saja usai. Pada final Pacu Jalur Event Nasional Kabupaten Kuangsing, menyisakan 12 jalur yang merupakan jalur andalan dari desa, kecamatan, dan kabupaten masing-masing. Karena peserta Pacu Jalur tidak hanya dari Kabupaten Kuangsing, tapi juga kabupaten tetangga seperti Inhu, Inhil, Pekanbaru, dan Jakarta. Penonton Pacu Jalur memadati sepanjang area tepian Narosa, Teluk Kuantan untuk menyaksikan Festival Pacu Jalur di hari final. Diprediksi, ratusan ribuan penonton hadir secara langsung menyaksikan event kebudayaan terbesar di Riau ini. 12 jalur yang tersisa di hari final merupakan jalur yang terkuat. Namun, beberapa penonton tidak memprediksi jalur Tuah Keramat, Sialang Soko, dan Toduang Biso masuk ke putaran final.
Bahkan penonton memprediksi Siposan Ribo dan Singangarai yang akan final. Namun sayangnya jalur yang dijagokan kandas pada putaran kedua di hari final. Salah seorang pengunjung Mirza Pali yang Zador mengungkapkan pacu jalur di tepian Narosa ini memang kejutan. Tidak bisa diprediksi oleh penonton. Jalur Tuah Keramat Sialang Soko dari Desa Setakoraya Kecamatan Pranap ini memang termasuk jalur papan atas dan berhasil menembus juara 1 pada Festival Pacu Jalur Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2022. Setelah menumbangkan lawannya Toduang Bisorimbo Piako dari Desa Pobuan Hilir dan Tuah Keramat Bukit Embun dari Desa Guanti Pranap. Baiklah, di Tepian Narosa Pacu Jalur tahun 2022 ini sulit diprediksi bagi yang juara. Contohnya seperti jalur Tuah Keramat Sialang Soko dan Tuah Keramat Bukit Embun dan satu lagi Toduang Biso. Mereka tidak diprediksi untuk masuk ke final segitiga. Namun pada saat ini mereka berhasil melaju ke putaran segitiga. Yang jalur-jalur diprediksi seperti Untung Sagato, Singangarai berhasil dipulangkan pada putaran pertama tadi. Jadi kira-kira yang akan juara 1 di antara 3 itu prediksinya apa? Untuk saat ini masih sulit diprediksi. Kekuatan 3 jalur itu sama-sama kuat. Oke, di antara yang 3 itu dukung yang mana? Tetap Toduang Biso dari Kuansing. Hiruk pikuk penonton menghiasi jalur yang sedang berpacu yang menjagokan jalur asal kabupaten masing-masing. Karena pada partai final tersaji antara jalur asal Kabupaten Kuansing dengan jalur asal Kabupaten Inhu dimenangkan oleh jalur Tuah Keramat Sialang Soko asal Inhu. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Mutriaga Caniago, Tim Riau Raya TV melaporkan. Dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal-hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Clash. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Sylvie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.